Di sebuah kota yang sibuk di tepi sungai Tigris, hidup seorang pria yang namanya sering membuat orang tertawa sekaligus berpikir keras, Abu Nawas. Ia bukan pejabat, bukan pula orang kaya. Namun, di balik pakaian lusuh dan senyum jenakanya, tersembunyi otak tajam yang mampu membalikkan logika siapapun yang mencoba menipunya. Suatu hari, Khalifah Harun al-Rasyid merasa bosan dengan rutinitas istana. Ia memanggil Abu Nawas dan berkata, "Wahai Abu Nawas, aku ingin engkau membuktikan bahwa engkau memang sepintar yang orang katakan. Kali ini, aku ingin melihat bagaimana engkau memecahkan masalah yang mustahil." "Masalah mustahil?" tanya Abu Nawas dengan nada polos. "Benar," jawab sang khalifah sambil tersenyum penuh tantangan. "Aku ingin engkau membawa keledai ke langit. Jika kau bisa, aku akan memberimu hadiah besar. Tapi jika tidak, engkau akan dipermalukan di depan seluruh kota." Orang-orang di istana tertawa. Bagaimana mungkin seekor keledai bisa naik ke langit? Namun Abu Nawas hanya tersenyum tenang. "Baiklah, tuanku. Tapi aku butuh satu hal, izin resmi dari Baginda agar tidak ada yang menghalangiku." Khalifah mengangguk, tak sabar menunggu kejenakaannya. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas berjalan ke pasar sambil membawa selembar surat bersegel emas dari sang khalifah. Ia berdiri di tengah keramaian dan berteriak, "Dengarkan semua. Atas perintah khalifah, aku akan menerbangkan keledai ke langit, tapi aku butuh sukarelawan untuk membantu memberi makan keledai ini setiap hari sampai saatnya tiba." Tentu saja orang-orang penasaran. Mereka membayar Abu Nawas agar bisa melihat keajaiban itu dari dekat. Abu Nawas mengumpulkan uang mereka, memberi makan keledai dengan baik, dan berkata setiap hari, "Sabar, sebentar lagi keledai ini akan terbang." Minggu berganti bulan. Akhirnya, seseorang melapor kepada Khalifah bahwa Abu Nawas menipu rakyat dengan janji palsu. Khalifah pun memanggilnya. "Abu Nawas, katanya engkau akan membuat keledai terbang, tapi keledaimu tetap di tanah. Apa maksudmu mempermainkanku?" Abu Nawas menjawab dengan wajah tenang, "Tuanku, aku hanya menjalankan perintah. Baginda sendiri yang meminta keledai itu dibawa ke langit, bukan aku. Tapi rupanya langit tidak menginginkannya, sebab keledai itu terlalu berat dengan dosa manusia yang menertawakannya." Khalifah tak dapat menahan tawa. Ia menyadari bahwa Abu Nawas tak sekadar bermain kata, ia sedang mengajarkan sesuatu. Bahwa terkadang, masalah mustahil bukan untuk diselesaikan dengan logika biasa, tapi dengan cara berpikir di luar kebiasaan. Namun kisah itu tak berhenti di situ. Beberapa hari kemudian, seorang saudagar kaya datang kepada Abu Nawas dengan wajah gusar. "Abu Nawas, aku mendengar kau bijak. Aku punya masalah, pembantuku mencuri uangku, tapi aku tak punya bukti. Apa yang harus kulakukan?" Abu Nawas berpikir sejenak, lalu berkata, "Bawa semua pembantumu ke rumahmu malam ini. Aku akan datang dan menunjukkan siapa pencurinya." Malam pun tiba. Abu Nawas menyiapkan batang kayu untuk masing-masing pembantu. Setiap orang pegang satu. Siapa yang mencuri, batang kayunya akan tumbuh lebih panjang esok pagi. Para pembantu pun ketakutan. Malam itu, hanya satu orang yang tidak bisa tidur, pencuri yang sebenarnya. Ia diam-diam memotong sedikit batang kayunya agar besok tampak lebih pendek jika yang lain benar-benar tumbuh. Keesokan harinya, Abu Nawas datang dan memeriksa. "Nah, lihat. Hanya satu batang yang lebih pendek dari yang lain. Dialah pencurinya." Sang saudagar terkejut. "Bagaimana kau tahu batang itu tidak benar-benar ajaib?" Abu Nawas tersenyum, karena ketakutan membuat orang menipu dirinya sendiri. "Aku tak butuh keajaiban untuk menemukan kebenaran, hanya perlu mengenali paradoks sederhana antara rasa bersalah dan logika manusia." Dari hari itu, orang-orang mulai melihat bahwa kejeniusan Abu Nawas bukan terletak pada trik atau tipu daya, tetapi pada kemampuannya melihat kebijaksanaan di balik kebodohan, dan kebenaran di balik kelucuan. Ia mengajarkan bahwa hidup sering kali seperti teka-teki, jawabannya bukan di luar, tapi tersembunyi di dalam pertanyaannya sendiri.
Dan di setiap kisahnya, Abu Nawas seolah berbisik kepada kita. Jangan buru-buru menertawakan sesuatu yang tampak konyol. Mungkin di sanalah logika sejati sedang menyamar. Suatu sore yang teduh, Khalifah kembali memanggil Abu Nawas ke istana. Kali ini wajah sang penguasa tampak serius. Abu Nawas, katanya pelan, aku sedang pusing memikirkan rakyatku. Banyak yang datang meminta keadilan, tapi setiap orang merasa dirinya benar. Bagaimana aku bisa tahu mana yang sungguh jujur? Abu Nawas menatap mata Khalifah. Tuanku, terkadang kebenaran bukanlah siapa yang paling keras berbicara, tapi siapa yang paling tenang saat diuji. Izinkan aku menangani satu perkara sebagai contoh. Khalifah setuju, dan memanggil dua orang yang sedang bersengketa. Yang satu menuduh temannya mencuri cincin emasnya. Si tertuduh bersumpah tak bersalah. Perdebatan panjang pun terjadi, dan Abu Nawas hanya diam, memperhatikan. Lalu ia berkata, baik. Aku akan menentukan siapa pencuri cincin itu sebelum matahari terbenam, tapi aku butuh waktu sebentar. Ia pergi keluar, lalu kembali membawa kendi air besar. Sekarang, katanya, masukkan tangan kalian berdua ke dalam kendi ini, dan biarkan selama 10 menit. Siapa yang tangannya tetap kering, itulah pencuri sebenarnya. Keduanya menurut, walau dengan bingung. Setelah 10 menit, Abu Nawas menyuruh mereka mengangkat tangan. Lalu ia tersenyum lebar. Baginda, katanya kepada Khalifah, pencurinya adalah orang ini. Ia menunjuk yang tertuduh. Khalifah bertanya, bagaimana kau tahu? Abu Nawas menjawab santai, karena orang yang bersalah, saat diminta memasukkan tangan ke air, akan takut cincin yang disembunyikannya terbongkar. Maka ia hanya pura-pura memasukkan tangan, dan tangannya tetap kering. Khalifah mengangguk puas. Ia tahu Abu Nawas telah memecahkan perkara dengan logika yang lebih tajam dari pedang, tapi tetap lembut seperti air. Engkau benar-benar memahami manusia lebih dari siapapun, kata Khalifah. Abu Nawas hanya menunduk, aku hanya memandang kebohongan seperti bayangan, tuanku. Ia hanya ada jika ada cahaya yang menyinarinya. Hari berikutnya, seorang pejabat iri hati mencoba mempermalukan Abu Nawas. Ia datang ke istana dengan membawa kendi kosong dan berkata kepada Khalifah, tuanku, aku mendengar Abu Nawas mampu menjawab pertanyaan apapun. Jika ia memang secerdas itu, mintalah ia menjawab pertanyaanku ini, berapa banyak air di dalam kendi kosong ini? Khalifah menatap Abu Nawas dengan senyum kecil. Nah, Abu Nawas, apa jawabanmu kali ini? Abu Nawas menatap kendi itu lama, lalu berkata, air di dalam kendi ini sebanyak yang dibutuhkan untuk membuat orang bodoh merasa pandai. Istana meledak dengan tawa. Pejabat itu terdiam, wajahnya memerah. Tapi Khalifah berkata, lihatlah, bahkan ketika dipermainkan, Abu Nawas justru mengajarkan kebijaksanaan. Namun kecerdikan Abu Nawas tidak selalu untuk menghibur raja. Kadang ia menggunakannya untuk menegur penguasa dengan cara yang halus namun menusuk. Suatu kali, Khalifah menaikkan pajak karena kas istana menipis. Rakyat mengeluh, tapi tak berani berbicara. Abu Nawas pun datang ke istana dengan membawa karung berisi batu. Apa ini? Tanya Khalifah. Hadiah untuk baginda, jawab Abu Nawas. Setiap batu mewakili satu rakyat yang sedang menanggung beban pajak. Semakin berat bebannya, semakin besar batunya. Khalifah mengerutkan kening. Apakah engkau sedang mengejekku? Tidak, tuanku, jawab Abu Nawas tenang. Aku hanya ingin baginda merasakan bagaimana rasanya memikul tanggung jawab yang terlalu berat bagi rakyat kecil. Khalifah terdiam. Setelah beberapa saat, ia tertawa kecil dan berkata, engkau benar, Abu Nawas. Terkadang, seorang raja perlu diingatkan tanpa harus dimarahi. Pajak pun diturunkan, dan rakyat kembali bersyukur. Di malam yang sama, ketika Abu Nawas berjalan pulang, seorang pengemis tua menegurnya. Wahai Abu Nawas, mengapa engkau tidak menggunakan kepintaranmu untuk menjadi kaya? Bukankah lebih enak hidup tanpa kekhawatiran? Abu Nawas berhenti dan tersenyum samar. Wahai sahabatku,
kecerdikan adalah pedang bermata dua. Jika digunakan untuk diri sendiri, ia bisa melukai. Tapi jika digunakan untuk orang lain, ia menjadi cahaya. Keesokan harinya, ia membuktikan kata-katanya lagi. Seorang anak kecil kehilangan kambingnya, dan menuduh tetangganya mencuri. Abu Nawas datang dan berkata, "Aku tahu siapa pencurinya, tapi aku akan membuktikannya dengan cara sederhana. Bawalah semua orang di kampung ke lapangan besok pagi." Pagi itu, Abu Nawas berdiri di tengah kerumunan dengan seekor kambing baru. Ia berkata, "Kambing ini akan menunjuk siapa pencuri kambing yang hilang kemarin. Aku telah membacakan doa khusus semalam." Semua orang menatap penasaran. Abu Nawas menatap satu persatu warga. "Aku akan menutup mata kambing ini, dan siapapun yang disentuh hidungnya, itulah pencurinya." Kambing itu didekatkan ke setiap orang, dan semua tetap diam, kecuali satu orang yang tiba-tiba mundur ketakutan. Abu Nawas tersenyum, "Tidak perlu kambing ini menunjukmu, tubuhmu sudah bicara lebih dulu." Rakyat bersorak. Anak kecil itu memeluk kambingnya yang baru. Abu Nawas menatap ke langit dan berbisik, "Manusia sering menipu dengan kata, tapi kebenaran selalu menyelinap lewat tindakan kecil." Begitulah Abu Nawas, manusia yang menjadikan kebingungan sebagai cermin kebijaksanaan. Setiap tantangan, setiap paradoks, baginya bukan dinding untuk dihantam, melainkan pintu untuk diketuk dari sisi yang lain. Ia tak pernah melawan logika, ia hanya menunjukkan bahwa logika tanpa hati adalah seperti langit tanpa cahaya bulan, benar, tapi dingin dan gelap. Dan di setiap kisah yang ia tinggalkan, seolah ada pesan abadi. Bahwa kecerdikan sejati bukan untuk membuktikan diri paling pintar, melainkan untuk membantu orang lain menemukan makna di balik hal yang tampak mustahil. Suatu ketika, Khalifah Harun al-Rashid memutuskan untuk menguji Abu Nawas dengan cara yang berbeda. Ia memanggilnya ke istana dan berkata, "Wahai Abu Nawas, kali ini aku ingin engkau melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan siapapun. Aku ingin engkau membawakan udara dalam sebuah botol. Jika kau bisa, engkau akan mendapatkan 1000 dinar. Jika tidak, engkau akan mengurus taman istana selama setahun tanpa upah." Semua yang hadir di istana menahan tawa. Udara. Bagaimana mungkin sesuatu yang tak terlihat bisa dibawa? Namun Abu Nawas hanya tersenyum. "Baiklah, tuanku. Izinkan aku pergi sebentar, dan besok aku akan kembali dengan udara yang Baginda minta." Keesokan harinya, Abu Nawas datang membawa sebuah botol tertutup rapat. Ia menyerahkannya dengan hikmat kepada Khalifah. "Inilah udara yang Baginda pesan." Khalifah mengangkat botol itu, lalu bertanya, "Bagaimana aku tahu ini benar-benar berisi udara?" Abu Nawas menjawab santai, "Bukalah tutupnya, tuanku, dan hiruplah sendiri." Begitu Khalifah membuka tutup botol, tentu saja udara masuk ke wajahnya. Abu Nawas berkata cepat, "Lihat, tuanku. Udara itu kabur. Sekarang Baginda percaya bahwa aku memang membawanya." Tawa menggema di seluruh aula istana. Namun di balik kelucuannya, Khalifah menyadari bahwa Abu Nawas baru saja menunjukkan paradoks kehidupan, bahwa kadang sesuatu yang paling nyata justru tak bisa dilihat, hanya bisa dirasakan seperti udara, seperti keadilan, seperti kebenaran itu sendiri. Beberapa minggu kemudian, datang seorang duta dari negeri jauh membawa hadiah-hadiah mewah untuk Khalifah. Namun ada satu hadiah yang membuat semua orang heran, seekor ayam emas murni, dengan bulu berkilau seperti sinar matahari. Duta itu berkata, "Ini ayam ajaib, bisa berkokok hanya jika mendengar nama orang yang paling bijak di negeri ini." Khalifah merasa yakin bahwa namanya akan disebut. Tapi ketika ayam itu dibawa ke hadapannya, ia diam saja. Tak satu suara pun keluar dari paruhnya. Khalifah merasa malu dan kesal. "Panggil Abu Nawas," katanya tegas. Saat Abu Nawas datang, ayam itu langsung berkokok nyaring. Semua orang terkejut. Khalifah mengerutkan kening. Bagaimana bisa? Apakah ayam ini benar-benar tahu siapa yang bijak? Abu Nawas menatap sang ayam, lalu menjawab dengan tenang,
Ayam ini hanya mendengar kebenaran yang tak diucapkan. Mungkin karena ia tahu bahwa kebijaksanaan bukan gelar yang diberikan oleh kekuasaan, tapi oleh kehidupan itu sendiri. Khalifah terdiam lama. Ia menatap Abu Nawas dan akhirnya tersenyum. Engkau menamparku tanpa mengangkat tangan, wahai Abu Nawas. Dan itu lebih menyakitkan daripada 1000 hukuman. Abu Nawas menjawab dengan rendah hati, Tuanku, kebijaksanaan bukan untuk menampar, tapi untuk mengingatkan, bahwa bahkan matahari pun perlu cermin agar sinarnya terlihat indah. Suatu hari, Khalifah memanggil Abu Nawas lagi. Aku ingin engkau membuat sesuatu yang bisa membuat orang sedih menjadi senang, dan orang senang menjadi sedih tapi benda itu harus kecil, bisa dibawa di saku. Abu Nawas pergi tanpa menjawab. 3 hari kemudian ia kembali, membawa sebuah cincin kecil yang tampak biasa. Di permukaannya terukir kata, ini pun akan berlalu. Khalifah membacanya dan terdiam. Ketika Baginda sedih, kata Abu Nawas, ingatlah bahwa kesedihan itu tidak akan abadi. Tapi ketika Baginda terlalu bahagia, ingatlah juga bahwa kebahagiaan pun bisa pergi kapan saja. Khalifah menatap cincin itu lama, lalu berkata lirih, kata-katamu lebih berharga dari emas, Abu Nawas. Namun, bukan hanya istana yang merasakan kecerdikan Abu Nawas. Suatu ketika, rakyat di pasar dibuat gempar karena seorang penjual air mengaku menjual air keberuntungan yang bisa membuat siapapun sukses dalam semalam. Banyak orang membelinya dengan harga tinggi, hingga kabar itu sampai ke telinga Abu Nawas. Ia pun pergi ke pasar dengan langkah ringan. Air keberuntungan, katanya sambil menatap penjual itu. Boleh aku coba? Penjual itu tersenyum lebar. Tentu, tapi harus membayar dulu. Abu Nawas membayar dengan 1 keping tembaga, lalu meneguknya. Ia berpura-pura kagum. Luar biasa. Air ini benar-benar ajaib, katanya keras-keras agar semua orang mendengar. Sekarang aku merasa sangat beruntung, karena aku baru saja menipu diriku sendiri dengan percaya pada kebohongan. Orang-orang tertawa, tapi juga sadar bahwa mereka baru saja ditipu oleh si penjual. Penjual itu lari terbirit-birit, sementara Abu Nawas berpesan, hati-hati dengan keajaiban yang dijual. Sebab kadang, yang dijual bukanlah keberuntungan, tapi kebodohan kita sendiri. Beberapa waktu kemudian, Khalifah kembali memanggilnya. Kali ini, ia ingin bermain permainan yang lebih berisiko. Abu Nawas, katanya, aku ingin engkau berkata jujur padaku, tapi dalam 1 kalimat yang membuatku tertawa dan marah sekaligus. Jika gagal, engkau akan dipenjara seminggu. Abu Nawas tersenyum, berpikir sejenak, lalu berkata, Tuanku lebih baik dari yang orang katakan, tapi tidak sebaik yang Baginda pikirkan sendiri. Sekejap, istana sunyi. Lalu terdengar tawa Khalifah yang menggema hingga ke halaman. Kau membuatku tertawa karena kebenaran, dan marah karena kebenaran yang sama, katanya. Engkau menang lagi, Abu Nawas. Namun, malam itu, Abu Nawas duduk sendiri di bawah langit Baghdad. Ia menatap bintang-bintang dan bergumam, betapa anehnya hidup ini. Semakin aku memahami dunia, semakin dunia tampak seperti teka-teki yang sengaja dibuat tanpa jawaban. Ia tersenyum sendiri, lalu menambahkan pelan, tapi mungkin itulah rahasianya, kebijaksanaan bukan untuk menemukan jawaban, tapi untuk belajar menikmati pertanyaannya. Dan di setiap langkahnya, di pasar, di istana, di lorong-lorong sempit kota tua, Abu Nawas terus meninggalkan jejak, bukan berupa kekayaan atau jabatan, melainkan paradoks kehidupan yang mengajarkan kita bahwa kebenaran dan kelucuan sering berjalan berdampingan, dan hanya orang yang benar-benar bijak yang bisa menertawakan keduanya sekaligus. Pada suatu pagi yang lembab di Baghdad, Abu Nawas berjalan melewati taman istana, dan melihat Khalifah Harun al-Rashid sedang termenung di tepi kolam. Wajah sang penguasa tampak lelah. Wahai Abu Nawas, katanya pelan, aku memiliki ribuan pasukan, harta yang melimpah, dan rakyat yang patuh. Tapi entah mengapa aku merasa tidak tenang. Aku ingin kau jelaskan, apa yang bisa membuat manusia benar-benar merasa cukup.
Abu Nawas duduk di sampingnya dan mengambil segenggam air dari kolam. "Tuanku," katanya, "air ini tampak banyak, tapi ketika aku genggam, sebagian besar hilang di sela-sela jariku. Begitulah rasa cukup, tak bisa dimiliki dengan menggenggam, hanya bisa dirasakan dengan melepaskan." Khalifah menatapnya lama. "Kau selalu punya jawaban yang aneh, Abu Nawas." "Bukan aneh, tuanku," jawabnya lembut. "Hanya berbeda dengan logika orang yang terlalu sibuk mengejar apa yang sudah lewat, dan takut kehilangan apa yang belum datang." Khalifah menghela napas panjang, lalu tertawa kecil. "Baiklah, kalau begitu aku akan menguji perasaan cukupmu. Aku akan memberimu satu petak kebun istana untuk kau urus. Tapi hasilnya harus lebih baik dari kebun penjaga istana. Jika gagal, engkau akan kehilangan hakmu makan di dapur kerajaan." Abu Nawas menerima tantangan itu tanpa ragu. Setiap hari ia menyiram, mencangkul, dan berbicara dengan tanaman. Tapi anehnya, tak ada satupun tanaman yang tumbuh subur. Orang-orang menertawakannya. Sampai suatu sore, Khalifah datang untuk memeriksa. "Mana hasil kebunmu, Abu Nawas?" "Semua ini tampak layu." Abu Nawas tersenyum. "Benar, tuanku. Tapi lihatlah di sekelilingnya." Khalifah memperhatikan dan baru sadar, di sekeliling kebun Abu Nawas, tanaman milik petani lain tumbuh 2 kali lipat lebih subur. "Bagaimana bisa?" tanya Khalifah heran. Abu Nawas menjawab, "Karena setiap hari aku menyiram kebunku, airnya mengalir ke kebun tetangga. Aku tidak menanam untuk diriku, tapi untuk kehidupan. Dan lihatlah hasilnya, aku tidak punya panen, tapi aku punya ketenangan." Khalifah terdiam. Ia sadar, Abu Nawas baru saja menunjukkan bahwa rasa cukup bukan soal memiliki, tapi soal memberi. Beberapa waktu kemudian, Khalifah mengadakan sayembara, siapapun yang bisa membuatnya tertawa setelah 3 hari murung akan diberi hadiah besar. Banyak penyair datang membawa syair, pelawak datang dengan cerita lucu, tapi tak satu pun berhasil. Abu Nawas pun datang membawa seutas tali panjang dan selembar surat. Ia berdiri di depan Khalifah tanpa berkata sepatah pun, hanya meletakkan surat itu di pangkuan sang penguasa. Khalifah membuka surat itu dan membaca. "Tuanku, jika Baginda tak juga tertawa setelah membaca surat ini, tariklah tali di tangan hamba, maka Baginda akan mengerti arti kesabaran." Penasaran, Khalifah menarik talinya. Seketika terdengar suara keras dari luar jendela, seekor keledai sedang mengembik sambil memakai sorban dan jubah yang menyerupai pakaian Khalifah. Istana berguncang dengan tawa. Khalifah pun tak kuasa menahan dirinya. "Abu Nawas," katanya di antara tawa, "hanya kau yang bisa membuat keledai meniruku tanpa menghinaku." Abu Nawas menjawab sambil tersenyum, "Tuanku, terkadang manusia perlu melihat dirinya sendiri dari sudut pandang yang lebih rendah untuk belajar tertawa tanpa kehilangan kebijaksanaan." Suatu hari, datang utusan dari negeri seberang membawa permintaan aneh, "Kami ingin Khalifah mengirimkan orang paling bodoh dari negerinya sebagai simbol perdamaian." Khalifah tertawa dan berkata, "Kalau begitu, aku akan mengirim Abu Nawas." Namun Abu Nawas menjawab dengan wajah serius, "Baik, tuanku. Tapi jika aku pergi, siapa yang akan mengirimku? Bukankah hanya orang yang lebih bodoh yang bisa mengutus orang paling bodoh?" Khalifah terdiam, lalu tertawa terbahak-bahak. "Kau benar lagi, Abu Nawas. Kalau begitu, tak seorang pun bisa menggantikanmu." Malamnya, Abu Nawas berjalan pulang sambil membawa lentera kecil. Seorang pemuda menghampirinya dan bertanya, "Wahai Abu Nawas, mengapa engkau berjalan dengan lentera di malam yang terang bulan?" Abu Nawas menjawab, "Karena yang kusinari bukan jalan, tapi pikiranku sendiri. Kadang cahaya dunia terlalu terang sampai membuat kita lupa menyalakan cahaya dalam hati." Pemuda itu terdiam, lalu menunduk hormat. Beberapa hari kemudian, seorang kadi, hakim, yang sombong datang menantang Abu Nawas dalam debat terbuka di masjid besar. "Abu Nawas," katanya lantang, "katamu cerdas, tapi mari kita lihat seberapa dalam ilmu kamu. Apa yang lebih penting, perbuatan atau niat?"
Abu Nawas tersenyum. Keduanya seperti dua sayap burung. Jika hanya satu yang kuat, burung itu tak akan pernah terbang. Kadi tak puas. Kalau begitu, siapa lebih tinggi, orang alim atau orang jujur? Abu Nawas menatapnya tajam. Orang jujur, karena kejujuran tak bisa dipelajari, hanya bisa dijaga. Kerumunan bertepuk tangan, dan Kadi pergi dengan wajah merah padam. Setelah itu, seorang murid mendekati Abu Nawas. "Guru," katanya, "mengapa engkau selalu menjawab dengan paradoks? Mengapa bukan jawaban yang pasti?" Abu Nawas menatap langit. "Karena hidup ini bukan soal hitam dan putih, tapi tentang bagaimana kita menari di antara keduanya. Kebenaran yang terlalu pasti kadang bisa menyesatkan lebih dari kebohongan yang jujur." Dan pada suatu malam yang hening, di tepi sungai Tigris, Abu Nawas menulis di selembar kertas yang diterangi lentera kecil. "Jika engkau mencari kebenaran, jangan takut tersesat. Karena hanya yang pernah tersesat tahu rasanya menemukan jalan. Jika engkau ingin menjadi bijak, belajarlah menertawakan dirimu sendiri. Karena di sanalah kesombongan berhenti dan kebijaksanaan lahir." Ia melipat kertas itu dan melemparkannya ke sungai. Air membawanya pergi, bersama kisah-kisahnya yang terus mengalir dari mulut ke mulut, dari abad ke abad, kisah seorang jenaka yang membuat dunia berpikir, dan seorang bijak yang membuat dunia tertawa. Malam kian larut di Baghdad. Angin gurun berhembus lembut, membawa aroma tanah dan rempah yang biasa menandai akhir hari. Di sebuah sudut kota tua, di bawah pohon kurma yang rimbun, Abu Nawas duduk sendirian menatap sungai Tigris yang memantulkan cahaya bulan. Suara riuh pasar telah reda, dan hanya gemericik air yang menemani pikirannya yang melayang jauh. Ia mengingat semua yang telah ia lewati, perdebatan dengan khalifah, tawa rakyat, ejekan dari orang sombong, dan keheningan malam-malam panjang saat ia bertanya kepada dirinya sendiri, apakah kebijaksanaan benar-benar berasal dari kepintaran, atau dari kerendahan hati untuk mengakui bahwa kita tak tahu segalanya. Dari kejauhan, tampak seorang anak kecil menghampiri dengan langkah ragu. "Wahai Abu Nawas," katanya lembut, "aku mendengar banyak orang berkata kau adalah orang paling pandai di negeri ini. Tapi aku ingin tahu apakah kau pernah merasa bodoh." Abu Nawas tersenyum, lalu menepuk tempat di sampingnya. "Duduklah, anakku. Justru setiap kali aku merasa paling pandai, saat itulah aku paling bodoh." Anak itu memiringkan kepala, bingung. Karena ketika seseorang yakin ia tahu segalanya, lanjut Abu Nawas, ia berhenti belajar. Dan ketika ia berhenti belajar, maka ia berhenti tumbuh. Kecerdasan yang sejati bukan tentang banyaknya jawaban, tapi tentang keberanian untuk terus bertanya. Anak itu terdiam. Abu Nawas menatap bulan dan berkata pelan, "Kau tahu, dunia ini lucu. Orang berlomba-lomba mencari kebenaran di tempat yang tinggi, di istana, di kitab tebal, di menara ilmu, padahal kebenaran sering bersembunyi di hal kecil yang kita abaikan, dalam tawa seorang anak, dalam kesabaran seorang ibu, dalam kejujuran seorang miskin yang menolak mencuri walau lapar." Ia mengambil segenggam pasir dan melemparkannya perlahan ke sungai. "Setiap butir pasir ini," katanya, "adalah pertanyaan yang tak pernah berakhir. Dan air sungai yang mengalir adalah jawaban yang terus berubah. Siapapun yang mencoba menghentikan air, akan kehilangan maknanya." Tiba-tiba, suara azan malam terdengar sayup dari kejauhan. Abu Nawas berdiri, menghela napas panjang, lalu berkata, "Lihatlah, anakku. Hidup ini seperti panggilan azan, mengingatkan kita agar kembali, meskipun setiap hari kita berlari menjauh. Manusia tak akan pernah lepas dari kesalahan, tapi ia bisa memilih untuk tidak berdiam dalam kesalahan itu." Anak itu menatapnya dengan mata berbinar. "Abu Nawas, apakah itu artinya orang bijak tidak pernah salah?" Abu Nawas tertawa kecil. "Tidak, justru orang bijak sering salah. Tapi ia tak malu untuk mengakuinya. Itulah bedanya dengan orang bodoh yang menolak melihat cermin." Ia berjalan perlahan menuju kota yang mulai tertidur, sementara lampu-lampu minyak berkelap-kelip di kejauhan. Di setiap langkahnya, tanah Baghdad terasa seperti menyimpan jejak tawa, sindiran,
dan pelajaran yang ia tinggalkan. Orang-orang mungkin mengenangnya sebagai pelawak, tapi bagi mereka yang benar-benar mendengar, setiap kelucuannya adalah cermin kehidupan. Sebelum menghilang di tikungan jalan, Abu Nawas menoleh ke sungai sekali lagi dan berbisik, "Waktu akan menghapus nama, tapi tidak hikmah." Selama manusia masih bisa tertawa pada dirinya sendiri dan tetap mencari makna di balik tawa itu, dunia tak akan kehilangan akalnya. Dan malam itu, sungai Tigris mengalir pelan membawa bayangan bulan bersama bisikan terakhirnya, pesan yang melintasi zaman. Jadilah cerdas tanpa menyombongkan kecerdasanmu, bijak tanpa menganggap dirimu lebih suci, dan lucu tanpa melukai. Karena hidup bukan untuk menang dalam logika, tapi untuk belajar menertawakan keangkuhan kita sendiri. Siapa yang mampu menertawakan dirinya dengan tulus, dialah yang paling dekat dengan kebenaran. Di sebuah kota yang sibuk di tepi sungai Tigris, hidup seorang pria yang namanya sering membuat orang tertawa sekaligus berpikir keras, Abu Nawas. Ia bukan pejabat, bukan pula orang kaya. Namun, di balik pakaian lusuh dan senyum jenakanya, tersembunyi otak tajam yang mampu membalikkan logika siapapun yang mencoba menipunya. Suatu hari, Khalifah Harun al-Rashid merasa bosan dengan rutinitas istana. Ia memanggil Abu Nawas dan berkata, "Wahai Abu Nawas, aku ingin engkau membuktikan bahwa engkau memang sepintar yang orang katakan. Kali ini, aku ingin melihat bagaimana engkau memecahkan masalah yang mustahil." "Masalah mustahil?" tanya Abu Nawas dengan nada polos. "Benar," jawab sang khalifah sambil tersenyum penuh tantangan. "Aku ingin engkau membawa keledai ke langit. Jika kau bisa, aku akan memberimu hadiah besar. Tapi jika tidak, engkau akan dipermalukan di depan seluruh kota." Orang-orang di istana tertawa. Bagaimana mungkin seekor keledai bisa naik ke langit? Namun Abu Nawas hanya tersenyum tenang. "Baiklah, tuanku. Tapi aku butuh satu hal, izin resmi dari Baginda agar tidak ada yang menghalangiku." Khalifah mengangguk, tak sabar menunggu kejenakaannya. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas berjalan ke pasar sambil membawa selembar surat bersegel emas dari sang khalifah. Ia berdiri di tengah keramaian dan berteriak, "Dengarkan semua. Atas perintah khalifah, aku akan menerbangkan keledai ke langit. Tapi aku butuh sukarelawan untuk membantu memberi makan keledai ini setiap hari sampai saatnya tiba." Tentu saja orang-orang penasaran. Mereka membayar Abu Nawas agar bisa melihat keajaiban itu dari dekat. Abu Nawas mengumpulkan uang mereka, memberi makan keledai dengan baik, dan berkata setiap hari, "Sabar, sebentar lagi keledai ini akan terbang." Minggu berganti bulan. Akhirnya, seseorang melapor kepada Khalifah bahwa Abu Nawas menipu rakyat dengan janji palsu. Khalifah pun memanggilnya. "Abu Nawas, katanya engkau akan membuat keledai terbang, tapi keledaimu tetap di tanah. Apa maksudmu mempermainkanku?" Abu Nawas menjawab dengan wajah tenang, "Tuanku, aku hanya menjalankan perintah. Baginda sendiri yang meminta keledai itu dibawa ke langit, bukan aku. Tapi rupanya langit tidak menginginkannya, sebab keledai itu terlalu berat dengan dosa manusia yang menertawakannya." Khalifah tak dapat menahan tawa. Ia menyadari bahwa Abu Nawas tak sekadar bermain kata, ia sedang mengajarkan sesuatu. Bahwa terkadang, masalah mustahil bukan untuk diselesaikan dengan logika biasa, tapi dengan cara berpikir di luar kebiasaan. Namun kisah itu tak berhenti di situ. Beberapa hari kemudian, seorang saudagar kaya datang kepada Abu Nawas dengan wajah gusar. "Abu Nawas, aku mendengar kau bijak. Aku punya masalah, pembantuku mencuri uangku, tapi aku tak punya bukti. Apa yang harus kulakukan?" Abu Nawas berpikir sejenak, lalu berkata, "Bawa semua pembantumu ke rumahmu malam ini. Aku akan datang dan menunjukkan siapa pencurinya." Malam pun tiba. Abu Nawas menyiapkan batang kayu untuk masing-masing pembantu. Setiap orang pegang satu. Siapa yang mencuri, batang kayunya akan tumbuh lebih panjang esok pagi. Para pembantu pun ketakutan. Malam itu, hanya satu orang yang tidak bisa tidur, pencuri yang sebenarnya.
Ia diam-diam memotong sedikit batang kayunya agar besok tampak lebih pendek jika yang lain benar-benar tumbuh. Keesokan harinya, Abu Nawas datang dan memeriksa. Nah, lihat. Hanya satu batang yang lebih pendek dari yang lain. Dialah pencurinya. Sang saudagar terkejut. Bagaimana kau tahu batang itu tidak benar-benar ajaib? Abu Nawas tersenyum, karena ketakutan membuat orang menipu dirinya sendiri. Aku tak butuh keajaiban untuk menemukan kebenaran, hanya perlu mengenali paradoks sederhana antara rasa bersalah dan logika manusia. Dari hari itu, orang-orang mulai melihat bahwa kejeniusan Abu Nawas bukan terletak pada trik atau tipu daya, tetapi pada kemampuannya melihat kebijaksanaan di balik kebodohan, dan kebenaran di balik kelucuan. Ia mengajarkan bahwa hidup sering kali seperti teka-teki, jawabannya bukan di luar, tapi tersembunyi di dalam pertanyaannya sendiri. Dan di setiap kisahnya, Abu Nawas seolah berbisik kepada kita. Jangan buru-buru menertawakan sesuatu yang tampak konyol. Mungkin di sanalah logika sejati sedang menyamar. Suatu sore yang teduh, Khalifah kembali memanggil Abu Nawas ke istana. Kali ini wajah sang penguasa tampak serius. Abu Nawas, katanya pelan, aku sedang pusing memikirkan rakyatku. Banyak yang datang meminta keadilan, tapi setiap orang merasa dirinya benar. Bagaimana aku bisa tahu mana yang sungguh jujur? Abu Nawas menatap mata Khalifah. Tuanku, terkadang kebenaran bukanlah siapa yang paling keras berbicara, tapi siapa yang paling tenang saat diuji. Izinkan aku menangani satu perkara sebagai contoh. Khalifah setuju, dan memanggil dua orang yang sedang bersengketa. Yang satu menuduh temannya mencuri cincin emasnya. Si tertuduh bersumpah tak bersalah. Perdebatan panjang pun terjadi, dan Abu Nawas hanya diam, memperhatikan. Lalu ia berkata, baik. Aku akan menentukan siapa pencuri cincin itu sebelum matahari terbenam, tapi aku butuh waktu sebentar. Ia pergi keluar, lalu kembali membawa kendi air besar. Sekarang, katanya, masukkan tangan kalian berdua ke dalam kendi ini, dan biarkan selama 10 menit. Siapa yang tangannya tetap kering, itulah pencuri sebenarnya. Keduanya menurut, walau dengan bingung. Setelah 10 menit, Abu Nawas menyuruh mereka mengangkat tangan. Lalu ia tersenyum lebar. Baginda, katanya kepada Khalifah, pencurinya adalah orang ini. Ia menunjuk yang tertuduh. Khalifah bertanya, bagaimana kau tahu? Abu Nawas menjawab santai, karena orang yang bersalah, saat diminta memasukkan tangan ke air, akan takut cincin yang disembunyikannya terbongkar. Maka ia hanya pura-pura memasukkan tangan, dan tangannya tetap kering. Khalifah mengangguk puas. Ia tahu Abu Nawas telah memecahkan perkara dengan logika yang lebih tajam dari pedang, tapi tetap lembut seperti air. Engkau benar-benar memahami manusia lebih dari siapapun, kata Khalifah. Abu Nawas hanya menunduk, aku hanya memandang kebohongan seperti bayangan, tuanku. Ia hanya ada jika ada cahaya yang menyinarinya. Hari berikutnya, seorang pejabat iri hati mencoba mempermalukan Abu Nawas. Ia datang ke istana dengan membawa kendi kosong dan berkata kepada Khalifah, tuanku, aku mendengar Abu Nawas mampu menjawab pertanyaan apapun. Jika ia memang secerdas itu, mintalah ia menjawab pertanyaanku ini, berapa banyak air di dalam kendi kosong ini? Khalifah menatap Abu Nawas dengan senyum kecil. Nah, Abu Nawas, apa jawabanmu kali ini? Abu Nawas menatap kendi itu lama, lalu berkata, air di dalam kendi ini sebanyak yang dibutuhkan untuk membuat orang bodoh merasa pandai. Istana meledak dengan tawa. Pejabat itu terdiam, wajahnya memerah. Tapi Khalifah berkata, lihatlah, bahkan ketika dipermainkan, Abu Nawas justru mengajarkan kebijaksanaan. Namun kecerdikan Abu Nawas tidak selalu untuk menghibur raja. Kadang ia menggunakannya untuk menegur penguasa dengan cara yang halus namun menusuk. Suatu kali, Khalifah menaikkan pajak karena kas istana menipis. Rakyat mengeluh, tapi tak berani berbicara. Abu Nawas pun datang ke istana dengan membawa karung berisi batu. Apa ini? Tanya Khalifah. Hadiah untuk Baginda, jawab Abu Nawas.
Setiap batu mewakili satu rakyat yang sedang menanggung beban pajak. Semakin berat bebannya, semakin besar batunya. Khalifah mengerutkan kening. Apakah engkau sedang mengejekku? Tidak, tuanku, jawab Abu Nawas tenang. Aku hanya ingin Baginda merasakan bagaimana rasanya memikul tanggung jawab yang terlalu berat bagi rakyat kecil. Khalifah terdiam. Setelah beberapa saat, ia tertawa kecil dan berkata, engkau benar, Abu Nawas. Terkadang, seorang raja perlu diingatkan tanpa harus dimarahi. Pajak pun diturunkan, dan rakyat kembali bersyukur. Di malam yang sama, ketika Abu Nawas berjalan pulang, seorang pengemis tua menegurnya. Wahai Abu Nawas, mengapa engkau tidak menggunakan kepintaranmu untuk menjadi kaya? Bukankah lebih enak hidup tanpa kekhawatiran? Abu Nawas berhenti dan tersenyum samar. Wahai sahabatku, kecerdikan adalah pedang bermata dua. Jika digunakan untuk diri sendiri, ia bisa melukai. Tapi jika digunakan untuk orang lain, ia menjadi cahaya. Keesokan harinya, ia membuktikan kata-katanya lagi. Seorang anak kecil kehilangan kambingnya, dan menuduh tetangganya mencuri. Abu Nawas datang dan berkata, aku tahu siapa pencurinya, tapi aku akan membuktikannya dengan cara sederhana. Bawalah semua orang di kampung ke lapangan besok pagi. Pagi itu, Abu Nawas berdiri di tengah kerumunan dengan seekor kambing baru. Ia berkata, kambing ini akan menunjuk siapa pencuri kambing yang hilang kemarin. Aku telah membacakan doa khusus semalam. Semua orang menatap penasaran. Abu Nawas menatap satu persatu warga. Aku akan menutup mata kambing ini, dan siapapun yang disentuh hidungnya, itulah pencurinya. Kambing itu didekatkan ke setiap orang, dan semua tetap diam, kecuali satu orang yang tiba-tiba mundur ketakutan. Abu Nawas tersenyum, tidak perlu kambing ini menunjukmu, tubuhmu sudah bicara lebih dulu. Rakyat bersorak. Anak kecil itu memeluk kambingnya yang baru. Abu Nawas menatap ke langit dan berbisik, manusia sering menipu dengan kata, tapi kebenaran selalu menyelinap lewat tindakan kecil. Begitulah Abu Nawas, manusia yang menjadikan kebingungan sebagai cermin kebijaksanaan. Setiap tantangan, setiap paradoks, baginya bukan dinding untuk dihantam, melainkan pintu untuk diketuk dari sisi yang lain. Ia tak pernah melawan logika, ia hanya menunjukkan bahwa logika tanpa hati adalah seperti langit tanpa cahaya bulan, benar, tapi dingin dan gelap. Dan di setiap kisah yang ia tinggalkan, seolah ada pesan abadi. Bahwa kecerdikan sejati bukan untuk membuktikan diri paling pintar, melainkan untuk membantu orang lain menemukan makna di balik hal yang tampak mustahil. Suatu ketika, Khalifah Harun al-Rashid memutuskan untuk menguji Abu Nawas dengan cara yang berbeda. Ia memanggilnya ke istana dan berkata, wahai Abu Nawas, kali ini aku ingin engkau melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan siapapun. Aku ingin engkau membawakan udara dalam sebuah botol. Jika kau bisa, engkau akan mendapatkan 1000 dinar. Jika tidak, engkau akan mengurus taman istana selama setahun tanpa upah. Semua yang hadir di istana menahan tawa. Udara. Bagaimana mungkin sesuatu yang tak terlihat bisa dibawa? Namun Abu Nawas hanya tersenyum. Baiklah, tuanku. Izinkan aku pergi sebentar, dan besok aku akan kembali dengan udara yang Baginda minta. Keesokan harinya, Abu Nawas datang membawa sebuah botol tertutup rapat. Ia menyerahkannya dengan hikmat kepada Khalifah. Inilah udara yang Baginda pesan. Khalifah mengangkat botol itu, lalu bertanya, bagaimana aku tahu ini benar-benar berisi udara? Abu Nawas menjawab santai, bukalah tutupnya, tuanku, dan hiruplah sendiri. Begitu Khalifah membuka tutup botol, tentu saja udara masuk ke wajahnya. Abu Nawas berkata cepat, lihat, tuanku. Udara itu kabur. Sekarang Baginda percaya bahwa aku memang membawanya. Tawa menggema di seluruh aula istana. Namun di balik kelucuannya, Khalifah menyadari bahwa Abu Nawas baru saja menunjukkan paradoks kehidupan, bahwa kadang sesuatu yang paling nyata justru tak bisa dilihat, hanya bisa dirasakan seperti udara, seperti keadilan, seperti kebenaran itu sendiri.
Beberapa minggu kemudian, datang seorang duta dari negeri jauh membawa hadiah-hadiah mewah untuk Khalifah. Namun ada satu hadiah yang membuat semua orang heran, seekor ayam emas murni, dengan bulu berkilau seperti sinar matahari. Duta itu berkata, "Ini ayam ajaib, bisa berkokok hanya jika mendengar nama orang yang paling bijak di negeri ini." Khalifah merasa yakin bahwa namanya akan disebut. Tapi ketika ayam itu dibawa ke hadapannya, ia diam saja. Tak satu suara pun keluar dari paruhnya. Khalifah merasa malu dan kesal. "Panggil Abu Nawas," katanya tegas. Saat Abu Nawas datang, ayam itu langsung berkokok nyaring. Semua orang terkejut. Khalifah mengerutkan kening. Bagaimana bisa? Apakah ayam ini benar-benar tahu siapa yang bijak? Abu Nawas menatap sang ayam, lalu menjawab dengan tenang, "Ayam ini hanya mendengar kebenaran yang tak diucapkan." Mungkin karena ia tahu bahwa kebijaksanaan bukan gelar yang diberikan oleh kekuasaan, tapi oleh kehidupan itu sendiri. Khalifah terdiam lama. Ia menatap Abu Nawas dan akhirnya tersenyum. "Engkau menamparku tanpa mengangkat tangan, wahai Abu Nawas. Dan itu lebih menyakitkan daripada 1000 hukuman." Abu Nawas menjawab dengan rendah hati, "Tuanku, kebijaksanaan bukan untuk menampar, tapi untuk mengingatkan bahwa bahkan matahari pun perlu cermin agar sinarnya terlihat indah." Suatu hari, Khalifah memanggil Abu Nawas lagi. "Aku ingin engkau membuat sesuatu yang bisa membuat orang sedih menjadi senang, dan orang senang menjadi sedih, tapi benda itu harus kecil, bisa dibawa di saku." Abu Nawas pergi tanpa menjawab. 3 hari kemudian ia kembali, membawa sebuah cincin kecil yang tampak biasa. Di permukaannya terukir kata, "Ini pun akan berlalu." Khalifah membacanya dan terdiam. "Ketika Baginda sedih," kata Abu Nawas, "ingatlah bahwa kesedihan itu tidak akan abadi. Tapi ketika Baginda terlalu bahagia, ingatlah juga bahwa kebahagiaan pun bisa pergi kapan saja." Khalifah menatap cincin itu lama, lalu berkata lirih, "Kata-katamu lebih berharga dari emas, Abu Nawas." Namun, bukan hanya istana yang merasakan kecerdikan Abu Nawas. Suatu ketika, rakyat di pasar dibuat gempar karena seorang penjual air mengaku menjual air keberuntungan yang bisa membuat siapapun sukses dalam semalam. Banyak orang membelinya dengan harga tinggi, hingga kabar itu sampai ke telinga Abu Nawas. Ia pun pergi ke pasar dengan langkah ringan. "Air keberuntungan," katanya sambil menatap penjual itu. "Boleh aku coba?" Penjual itu tersenyum lebar. "Tentu, tapi harus membayar dulu." Abu Nawas membayar dengan 1 keping tembaga, lalu meneguknya. Ia berpura-pura kagum. "Luar biasa. Air ini benar-benar ajaib," katanya keras-keras agar semua orang mendengar. "Sekarang aku merasa sangat beruntung, karena aku baru saja menipu diriku sendiri dengan percaya pada kebohongan." Orang-orang tertawa, tapi juga sadar bahwa mereka baru saja ditipu oleh si penjual. Penjual itu lari terbirit-birit, sementara Abu Nawas berpesan, "Hati-hati dengan keajaiban yang dijual. Sebab kadang, yang dijual bukanlah keberuntungan, tapi kebodohan kita sendiri." Beberapa waktu kemudian, Khalifah kembali memanggilnya. Kali ini, ia ingin bermain permainan yang lebih berisiko. "Abu Nawas," katanya, "aku ingin engkau berkata jujur padaku, tapi dalam 1 kalimat yang membuatku tertawa dan marah sekaligus. Jika gagal, engkau akan dipenjara seminggu." Abu Nawas tersenyum, berpikir sejenak, lalu berkata, "Tuanku lebih baik dari yang orang katakan, tapi tidak sebaik yang Baginda pikirkan sendiri." Sekejap, istana sunyi. Lalu terdengar tawa Khalifah yang menggema hingga ke halaman. "Kau membuatku tertawa karena kebenaran, dan marah karena kebenaran yang sama," katanya. "Engkau menang lagi, Abu Nawas." Namun, malam itu, Abu Nawas duduk sendiri di bawah langit Baghdad. Ia menatap bintang-bintang dan bergumam, "Betapa anehnya hidup ini. Semakin aku memahami dunia, semakin dunia tampak seperti teka-teki yang sengaja dibuat tanpa jawaban." Ia tersenyum sendiri, lalu menambahkan pelan, "Tapi mungkin itulah rahasianya,
kebijaksanaan bukan untuk menemukan jawaban, tapi untuk belajar menikmati pertanyaannya. Dan di setiap langkahnya, di pasar, di istana, di lorong-lorong sempit kota tua, Abu Nawas terus meninggalkan jejak, bukan berupa kekayaan atau jabatan, melainkan paradoks kehidupan yang mengajarkan kita bahwa kebenaran dan kelucuan sering berjalan berdampingan, dan hanya orang yang benar-benar bijak yang bisa menertawakan keduanya sekaligus. Pada suatu pagi yang lembab di Baghdad, Abu Nawas berjalan melewati taman istana, dan melihat Khalifah Harun al-Rashid sedang termenung di tepi kolam. Wajah sang penguasa tampak lelah. "Wahai Abu Nawas," katanya pelan, "aku memiliki ribuan pasukan, harta yang melimpah, dan rakyat yang patuh. Tapi entah mengapa aku merasa tidak tenang. Aku ingin kau jelaskan, apa yang bisa membuat manusia benar-benar merasa cukup." Abu Nawas duduk di sampingnya dan mengambil segenggam air dari kolam. "Tuanku," katanya, "air ini tampak banyak, tapi ketika aku genggam, sebagian besar hilang di sela-sela jariku. Begitulah rasa cukup, tak bisa dimiliki dengan menggenggam, hanya bisa dirasakan dengan melepaskan." Khalifah menatapnya lama. "Kau selalu punya jawaban yang aneh, Abu Nawas." "Bukan aneh, tuanku," jawabnya lembut. "Hanya berbeda dengan logika orang yang terlalu sibuk mengejar apa yang sudah lewat, dan takut kehilangan apa yang belum datang." Khalifah menghela napas panjang, lalu tertawa kecil. "Baiklah, kalau begitu aku akan menguji perasaan cukupmu. Aku akan memberimu satu petak kebun istana untuk kau urus. Tapi hasilnya harus lebih baik dari kebun penjaga istana. Jika gagal, engkau akan kehilangan hakmu makan di dapur kerajaan." Abu Nawas menerima tantangan itu tanpa ragu. Setiap hari ia menyiram, mencangkul, dan berbicara dengan tanaman. Tapi anehnya, tak ada satupun tanaman yang tumbuh subur. Orang-orang menertawakannya. Sampai suatu sore, Khalifah datang untuk memeriksa. "Mana hasil kebunmu, Abu Nawas?" "Semua ini tampak layu." Abu Nawas tersenyum. "Benar, tuanku. Tapi lihatlah di sekelilingnya." Khalifah memperhatikan dan baru sadar, di sekeliling kebun Abu Nawas, tanaman milik petani lain tumbuh 2 kali lipat lebih subur. "Bagaimana bisa?" tanya Khalifah heran. Abu Nawas menjawab, "Karena setiap hari aku menyiram kebunku, airnya mengalir ke kebun tetangga. Aku tidak menanam untuk diriku, tapi untuk kehidupan. Dan lihatlah hasilnya, aku tidak punya panen, tapi aku punya ketenangan." Khalifah terdiam. Ia sadar, Abu Nawas baru saja menunjukkan bahwa rasa cukup bukan soal memiliki, tapi soal memberi. Beberapa waktu kemudian, Khalifah mengadakan sayembara, siapapun yang bisa membuatnya tertawa setelah 3 hari murung akan diberi hadiah besar. Banyak penyair datang membawa syair, pelawak datang dengan cerita lucu, tapi tak satu pun berhasil. Abu Nawas pun datang membawa seutas tali panjang dan selembar surat. Ia berdiri di depan Khalifah tanpa berkata sepatah pun, hanya meletakkan surat itu di pangkuan sang penguasa. Khalifah membuka surat itu dan membaca. "Tuanku, jika Baginda tak juga tertawa setelah membaca surat ini, tariklah tali di tangan hamba, maka Baginda akan mengerti arti kesabaran." Penasaran, Khalifah menarik talinya. Seketika terdengar suara keras dari luar jendela, seekor keledai sedang mengembik sambil memakai sorban dan jubah yang menyerupai pakaian Khalifah. Istana berguncang dengan tawa. Khalifah pun tak kuasa menahan dirinya. "Abu Nawas," katanya di antara tawa, "hanya kau yang bisa membuat keledai meniruku tanpa menghinaku." Abu Nawas menjawab sambil tersenyum, "Tuanku, terkadang manusia perlu melihat dirinya sendiri dari sudut pandang yang lebih rendah untuk belajar tertawa tanpa kehilangan kebijaksanaan." Suatu hari, datang utusan dari negeri seberang membawa permintaan aneh, "Kami ingin Khalifah mengirimkan orang paling bodoh dari negerinya sebagai simbol perdamaian." Khalifah tertawa dan berkata, "Kalau begitu, aku akan mengirim Abu Nawas." Namun Abu Nawas menjawab dengan wajah serius, "Baik, tuanku. Tapi jika aku pergi, siapa yang akan mengirimku? Bukankah hanya orang yang lebih bodoh yang bisa mengutus orang paling bodoh?"
Khalifah terdiam, lalu tertawa terbahak-bahak. Kau benar lagi, Abu Nawas. Kalau begitu, tak seorang pun bisa menggantikanmu. Malamnya, Abu Nawas berjalan pulang sambil membawa lentera kecil. Seorang pemuda menghampirinya dan bertanya, "Wahai Abu Nawas, mengapa engkau berjalan dengan lentera di malam yang terang bulan?" Abu Nawas menjawab, "Karena yang kusinari bukan jalan, tapi pikiranku sendiri. Kadang cahaya dunia terlalu terang sampai membuat kita lupa menyalakan cahaya dalam hati." Pemuda itu terdiam, lalu menunduk hormat. Beberapa hari kemudian, seorang kadi, hakim, yang sombong datang menantang Abu Nawas dalam debat terbuka di masjid besar. "Abu Nawas," katanya lantang, "katamu cerdas, tapi mari kita lihat seberapa dalam ilmu kamu. Apa yang lebih penting, perbuatan atau niat?" Abu Nawas tersenyum. Keduanya seperti dua sayap burung. Jika hanya satu yang kuat, burung itu tak akan pernah terbang. Kadi tak puas. "Kalau begitu, siapa lebih tinggi, orang alim atau orang jujur?" Abu Nawas menatapnya tajam. "Orang jujur, karena kejujuran tak bisa dipelajari, hanya bisa dijaga." Kerumunan bertepuk tangan, dan kadi pergi dengan wajah merah padam. Setelah itu, seorang murid mendekati Abu Nawas. "Guru," katanya, "mengapa engkau selalu menjawab dengan paradoks? Mengapa bukan jawaban yang pasti?" Abu Nawas menatap langit. "Karena hidup ini bukan soal hitam dan putih, tapi tentang bagaimana kita menari di antara keduanya. Kebenaran yang terlalu pasti kadang bisa menyesatkan lebih dari kebohongan yang jujur." Dan pada suatu malam yang hening, di tepi sungai Tigris, Abu Nawas menulis di selembar kertas yang diterangi lentera kecil, "Jika engkau mencari kebenaran, jangan takut tersesat. Karena hanya yang pernah tersesat tahu rasanya menemukan jalan. Jika engkau ingin menjadi bijak, belajarlah menertawakan dirimu sendiri. Karena di sanalah kesombongan berhenti dan kebijaksanaan lahir." Ia melipat kertas itu dan melemparkannya ke sungai. Air membawanya pergi, bersama kisah-kisahnya yang terus mengalir dari mulut ke mulut, dari abad ke abad, kisah seorang jenaka yang membuat dunia berpikir, dan seorang bijak yang membuat dunia tertawa. Malam kian larut di Baghdad. Angin gurun berhembus lembut, membawa aroma tanah dan rempah yang biasa menandai akhir hari. Di sebuah sudut kota tua, di bawah pohon kurma yang rimbun, Abu Nawas duduk sendirian menatap sungai Tigris yang memantulkan cahaya bulan. Suara riuh pasar telah reda, dan hanya gemericik air yang menemani pikirannya yang melayang jauh. Ia mengingat semua yang telah ia lewati, perdebatan dengan khalifah, tawa rakyat, ejekan dari orang sombong, dan keheningan malam-malam panjang saat ia bertanya kepada dirinya sendiri, apakah kebijaksanaan benar-benar berasal dari kepintaran, atau dari kerendahan hati untuk mengakui bahwa kita tak tahu segalanya. Dari kejauhan, tampak seorang anak kecil menghampiri dengan langkah ragu. "Wahai Abu Nawas," katanya lembut, "aku mendengar banyak orang berkata kau adalah orang paling pandai di negeri ini. Tapi aku ingin tahu apakah kau pernah merasa bodoh." Abu Nawas tersenyum, lalu menepuk tempat di sampingnya. "Duduklah, anakku. Justru setiap kali aku merasa paling pandai, saat itulah aku paling bodoh." Anak itu memiringkan kepala, bingung. Karena ketika seseorang yakin ia tahu segalanya, lanjut Abu Nawas, ia berhenti belajar. Dan ketika ia berhenti belajar, maka ia berhenti tumbuh. Kecerdasan yang sejati bukan tentang banyaknya jawaban, tapi tentang keberanian untuk terus bertanya. Anak itu terdiam. Abu Nawas menatap bulan dan berkata pelan, "Kau tahu, dunia ini lucu. Orang berlomba-lomba mencari kebenaran di tempat yang tinggi, di istana, di kitab tebal, di menara ilmu, padahal kebenaran sering bersembunyi di hal kecil yang kita abaikan, dalam tawa seorang anak, dalam kesabaran seorang ibu, dalam kejujuran seorang miskin yang menolak mencuri walau lapar." Ia mengambil segenggam pasir dan melemparkannya perlahan ke sungai. "Setiap butir pasir ini," katanya, "adalah pertanyaan yang tak pernah berakhir. Dan air sungai yang mengalir adalah jawaban yang terus berubah. Siapapun yang mencoba menghentikan air, akan kehilangan maknanya." Tiba-tiba,
suara azan malam terdengar sayup dari kejauhan. Abu Nawas berdiri, menghela napas panjang, lalu berkata, "Lihatlah, anakku. Hidup ini seperti panggilan azan, mengingatkan kita agar kembali, meskipun setiap hari kita berlari menjauh. Manusia tak akan pernah lepas dari kesalahan, tapi ia bisa memilih untuk tidak berdiam dalam kesalahan itu." Anak itu menatapnya dengan mata berbinar. "Abu Nawas, apakah itu artinya orang bijak tidak pernah salah?" Abu Nawas tertawa kecil. "Tidak, justru orang bijak sering salah. Tapi ia tak malu untuk mengakuinya. Itulah bedanya dengan orang bodoh yang menolak melihat cermin." Ia berjalan perlahan menuju kota yang mulai tertidur, sementara lampu-lampu minyak berkelap-kelip di kejauhan. Di setiap langkahnya, tanah Baghdad terasa seperti menyimpan jejak tawa, sindiran, dan pelajaran yang ia tinggalkan. Orang-orang mungkin mengenangnya sebagai pelawak, tapi bagi mereka yang benar-benar mendengar, setiap kelucuannya adalah cermin kehidupan. Sebelum menghilang di tikungan jalan, Abu Nawas menoleh ke sungai sekali lagi dan berbisik, "Waktu akan menghapus nama, tapi tidak hikmah. Selama manusia masih bisa tertawa pada dirinya sendiri dan tetap mencari makna di balik tawa itu, dunia tak akan kehilangan akalnya." Dan malam itu, Sungai Tigris mengalir pelan membawa bayangan bulan bersama bisikan terakhirnya, pesan yang melintasi zaman. Jadilah cerdas tanpa menyombongkan kecerdasanmu, bijak tanpa menganggap dirimu lebih suci, dan lucu tanpa melukai. Karena hidup bukan untuk menang dalam logika, tapi untuk belajar menertawakan keangkuhan kita sendiri. Siapa yang mampu menertawakan dirinya dengan tulus, dialah yang paling dekat dengan kebenaran.